Oke, bagaimana cara kita? Ya, bagaimana cara kita? Tadi secara definisi bahwa brute force itu adalah pendekatan yang straightforward gitu ya untuk menyelesaikan suatu masalah. Oke. Dan biasanya secara langsung berdasarkan dari statement atau definisi dari atau konsep yang ada dalam suatu masalah itu gitu ya. Oke. Nah, kalau menghitung A pangkat N dengan brute force itu adalah mengalikan ya. A pangkat N, maka kita kalikan A sebanyak N kali gitu ya. Di mana ini akan berakibat pada algoritmanya big O-nya adalah N gitu ya. Kelasnya adalah kelas linear. Nah, ada nggak algoritma lain gitu ya? Sehingga jadi tidak seperti ini gitu ya. Tidak seperti naif seperti ini gitu ya. Ada nggak kira-kira? Oke. Nah, kita lihat di sini ya. Nah, ini ada sedikit dengan menggunakan sedikit intelijen gitu ya. Nah, misalkan sebuah angka n gitu ya dapat dipresentasikan menjadi ini ya penjumlahan dari dua pangkat gitu ya. Dua pangkat suatu bilangan. Jadi n itu adalah 2 pangkat ke-1 tambah 2 pangkat ke-2 dan seterusnya. Oleh karenanya, maka A pangkat N ini tidak lain adalah A pangkat 2K+1 ditambah A 2K+1 dan seterusnya. Gitu ya. Di mana ini ya, di mana untuk menghasilkan nilai ini, maka kompleksitas waktunya kita akan bisa perkecil itu menjadi O-nya adalah log N. Gitu ya. Sebagai contoh ya, misal tentukan A pangkat 25 gitu ya. Maka kita convert dulu 25-nya ini menjadi binary number. Misalkan 2510 ini sama dengan 1100012 ya. Ini binary numbernya 25 ya. Nah, lalu sehingga A pangkat 25 itu sama dengan A pangkat 4 ditambah A pangkat 3 ditambah A tambah 0 ya, ditambah 0, ditambah A pangkat 0. Jadi ini adalah nanti 11001 ini adalah koefisiennya. 1 ini koefisien dari A pangkat 4, satunya adalah koefisien dari A pangkat 3, sedangkan 0-nya ini adalah koefisien dari pangkat ini dan seterusnya. Maka ini adalah A pangkat 25 ini sama dengan seperti ini gitu ya. Nah, kalau kita menggunakan teknik ini, maka big O-nya adalah log N. Tapi kita perlu lihat apa bedanya yang sudah tadi yang kita kerjakan ya, bahwa ini tidak straightforward ya, atau ini tidak langsung. Artinya kita membutuhkan intelijen gitu ya. Kita membutuhkan strategi tidak brute force gitu ya, strategi di mana kita mengakali dulu gitu ya, N itu apa, lalu lalu bagaimana mengubah ini menjadi binary number, ini juga butuh intelijen. Artinya ini tidak straightforward. Jadi ini contoh bukan menggunakan brute force ya. Oke. Contoh lain lagi ya. Nah, ini juga bisa gitu ya. Kita juga bisa menghitung eksponensial A pangkat N itu menjadi seperti ini. Kita lihat kalau ini dalam bentuk rekursif, kalau N-nya bilangan genap gitu ya, maka kita lakukan proses ini. Sedangkan kalau ganjil adalah proses seperti ini, gitu ya. Nah, ini adalah cara lain untuk menghitung A pangkat N, begitu, ya. Di mana kompleksitas waktunya tentunya adalah big O-nya adalah log N, ya. Oke. Lalu berikutnya adalah for example, we conclude that brute force solved ya. Dari sini kita bisa simpulkan bahwa brute force itu menyelesaikan masalah dengan sangat sederhana gitu ya. Tadi kalau kalian bilang bahwa A pangkat 3, ya udah A kali A kali A gitu ya. Jadi 3 kali gitu ya. Artinya straightforward dan jelas gitu ya. Tanpa adanya modifikasi atau tadi ada intelligence method di situ. Atau intelligence sense gitu ya. Oke, ada pertanyaan untuk brute force ini? Definisi brute force?
Untuk contoh kasus eksponensial, ada pertanyaan nggak? Tidak, Pak. Oke. Belum ada, Pak. Oke. Oke, baik. Ya. Berikutnya. Oke. Nah, ini adalah karakteristik ya. Kalau kita lihat tadi dari contoh tadi, maka kita bisa menuliskan gitu ya karakteristik dari algoritma brute force ini. Gitu ya. Pertama adalah brute force secara umum itu tidak, tanda kutip, tidak pintar gitu ya, dan tidak efisien pastinya. Gitu ya. Pastikan ini bahwa secara umumnya gitu ya, algoritma brute force itu tidak pintar dan tidak efisien, sehingga gitu ya membutuhkan banyak langkah gitu ya dalam menyelesaikan suatu masalah gitu ya. Atau kadang-kadang brute force juga dikenal sebagai naif ya, algoritma naif gitu ya. Oke. Berikutnya brute force gitu ya. Ini bisa jadi is not the first option ya. Jadi bukan opsi pertama ya yang biasa kita gunakan untuk menyelesaikan menyelesaikan suatu masalah gitu ya. Karena kita tahu bahwa dengan brute force ini pasti efisiensinya sangat-sangat rendah gitu ya. Tadi big O-nya itu sangat tinggi gitu ya. Sehingga efisiensinya rendah. Oke. Sehingga dengan ini ya, dengan menemukan tadi ya pola gitu ya, trik agak sedikit tricky ya, tadi kita lakukan pembagian genap ganjil dan sebagainya, maka kita bisa kita bisa modif gitu ya, modif ini menjadi algoritma yang lebih pintar gitu ya. Oh, ini tipe ya. Oke. Berikutnya adalah tadi ya untuk tadi ya inputnya yang kecil, untuk misalkan n-nya kecil ya, contoh misalkan a pangkat 2 gitu ya, artinya atau 5 pangkat 2, n-nya itu kan 2, artinya untuk n sama dengan 2 cukup kok dengan brute force gitu ya, tidak perlu Anda menggunakan algoritma tadi ya, apakah n genap atau n ganjil, nggak perlu. Jadi kalau untuk size inputnya kecil, maka brute force ini bisa menjadi pilihan yang terbaik gitu ya. Malah ini ada segi keuntungannya ya menggunakan algoritma brute force. Lalu satu lagi, biasanya brute force itu digunakan sebagai basis ya atau benchmark dari algoritma baru. Misalnya begini, kalian ingin menemukan algoritma baru untuk menghitung a pangkat n, gitu ya. Nah, kalau kalian mau bikin paper penelitian gitu ya, misalkan kalian penelitian, lalu Anda bikin riset gitu ya. Bagaimana cara menunjukkan ke orang bahwa algoritma Anda baik gitu ya? Maka Anda biasanya selalu menggunakan benchmark, pembandingnya itu adalah brute force gitu ya. Dengan brute force, waktu yang ditempuh misalkan 10 detik gitu ya. Tapi dengan algoritma baru Anda itu menjadi misalkan 0,01 detik. Nah, itu ya. Artinya brute force ini juga kadang bisa kita gunakan sebagai basis atau benchmark gitu ya dari algoritma yang terbaru gitu ya. Nah, biasanya kalau kalian nanti bekerja di suatu perusahaan gitu ya, lalu Anda disuruh meminta buat algoritma, ya bagaimana Anda lapor gitu ya bahwa algoritma Anda bagus. Ya pastinya Anda cek dengan algoritma brute force gitu ya, seberapa cepatkah algoritma Anda dibandingkan algoritma brute force. Dan satu lagi nih keuntungannya ya, brute force itu sangat mudah gitu ya untuk diimplementasi gitu ya, dibandingkan dengan algoritma yang tadi yang pintar-pintar itu gitu ya. Dan selain itu karena kemudahannya gitu ya, karena kesederhanaannya gitu ya, kadang brute force ini juga bisa menjadi lebih efisien gitu ya.
dibandingkan dengan algoritma yang lebih cenderung ada intelijennya gitu ya. Oke, jadi ada posisi ada dampak negatifnya atau juga bisa jadi ada positifnya gitu ya dengan menggunakan algoritma brute force gitu ya. Nah, ini ada beberapa keuntungan tadi ya, sebenarnya udah hampir sama saja. Jadi brute force itu dapat digunakan untuk menyelesaikan biasanya semua masalah gitu ya, masalah itu bisa kita gunakan dengan brute force gitu ya. Dan brute force itu yang sederhana dan mudah untuk dimengerti gitu ya. Lalu bisa juga menghasilkan algoritma yang baik gitu ya untuk masalah searching, ordering, string matching dan seterusnya gitu ya. Dan brute force ini merupakan algoritma standar gitu ya untuk combinational problem. Gitu ya. Ya tadi keburukannya gitu ya, disadvantage gitu ya. Pertama adalah brute force itu ya sangat jarang gitu ya menghasilkan algoritma yang efisien. Kecuali tadi kalau input size-nya kecil gitu ya, n-nya itu nilainya kecil, jadi algoritma brute force bisa jadi algoritma yang lebih efisien. Gitu ya. Lalu ya pastinya beberapa algoritma brute force itu lambat gitu ya dan kadang-kadang tidak bisa diterima gitu ya. Mungkin tidak diterima itu maksudnya hasilnya jelek gitu ya, terus lambat gitu ya. Dan brute force algorithm is not creative gitu ya. Ya tentu saja gitu ya, karena dia adalah naif, jadi dia tidak bisa memodif menjadi suatu yang elegan gitu ya. Nah, brute force algorithm ini salah satunya itu disebut kadang juga disebut sebagai exhaustive search gitu ya. Jadi bagaimana mencari solusi dari suatu masalah dengan brute force itu kadang disebut sebagai namanya exhaustive search. Ya. Artinya pencarian solusinya gitu ya. Suatu algoritma brute force itu disebut sebagai exhaustive search atau pencarian yang melelahkan ya. Jadi exhaustive itu artinya melelahkan. Search itu pencarian ya. Pencarian yang melelahkan. Nah, exhaustive search itu merupakan tipe dari brute force algorithm, ya, salah satu tipe dari brute force algorithm. Di mana algoritma ini gitu ya, jadi exhaustive search ini mengumpulkan semua kombinasi solusi gitu ya. Ya, jadi mengumpulkan semua kombinasi solusi dan menemukan solusi terbaiknya dari kumpulan-kumpulan solusi tadi. Gitu ya. Dan algoritma ini gitu ya mengizinkan untuk pertama ya meng-create setiap elemen dari problem domain gitu ya. Yang kedua adalah setelah create dia itu select ya. Jadi select elemen yang memenuhi semua constraint gitu ya. Misalkan ini algoritma ini pertama dia meng-create dulu kombinasinya ya. Misalkan kombinasinya adalah 1, 5, 3, 7, 8 gitu ya. Lalu dia akan menseleksi elemen yang memenuhi semua constraint. Misalkan constraint-nya adalah bilangan yang kurang dari 100 gitu ya. Kalau lebih dari 100 dia mungkin akan ditandai gitu ya. Lalu setelah menseleksi mana elemen-elemen mana saja yang memenuhi constraint baru di search gitu ya. Dicari mana elemen yang optimal ya, seperti itu. Nanti kita lihat contohnya ya. Nah, ini exhaustive search itu biasanya digunakan untuk masalah-masalah optimisasi gitu ya. Contohnya adalah mencari maksimum, mencari minimum, cost problem dan sebagainya ya. Oke. Nah, contoh ya. Kita contoh. Sebelum kita ke contoh ada pertanyaan dulu mengenai brute force dan exhaustive. Ada pertanyaan dulu nggak? Ya sebenarnya agak bikin ngantuk ya. Ya nanti kalau kita coba mungkin akan merasakan bedanya atau mungkin nanti minggu
di minggu ketiga ya atau minggu keempat ya kita akan berbicara mengenai greedy. Nanti akan ada bedanya greedy dengan exhaustive ini gitu ya. Ada pertanyaan dulu mengenai brute force dan exhaustive? Pertanyaan? Belum. Oke, kita lanjut ya. Nah, ini contoh ya. Contoh pertama itu adalah masalah traveling salesman problem ya. Masalah apa nih? Masalah perjalanan seorang salesman gitu ya. Oke, traveling salesman problem itu merupakan masalah yang sangat terkenal gitu ya. Dan ini sudah dikerjakan oleh peneliti itu sudah sejak 150 tahun yang lalu gitu ya. Dan ini memang menjadi sampai sekarang ini menjadi open problem gitu ya, masih belum ada yang menemukan algoritma yang bagus gitu ya untuk masalah traveling salesman problem ini gitu ya. Oke. Berikutnya adalah karena ya karena masalah ini ya, masalah TSP ini merupakan aplikasi yang sangat penting gitu ya dan menarik gitu ya. Oke. Dari masalah kombinasi gitu ya. Maka gitu ya. Di sini contohnya TSP itu adalah mencari apa? Mencari path atau mencari pola gitu ya. Dari sebuah n kota ya. Misalkan n itu adalah jumlah kota. Oke. Di mana seorang salesman dia harus mengunjungi setiap kota. Oke. Mengunjungi setiap kota ya. Jadi tidak boleh ada kota yang tidak dikunjungi, semua kota dikunjungi. Oke. Dan harus kembali lagi ke kota pertama gitu ya. Contohnya begini, misalkan Anda bikin aplikasi gini ya. Go Short Travel gitu ya. Ya misalkan Anda nanti lulus ini Anda membuat aplikasi Go Short Travel misalkan. Gini, misalkan begini, saya misalkan mau ke Eropa ya. Biasanya pesawatnya itu akan transit di Qatar ya. Oke. Nah, misalkan transitnya itu tidak short gitu ya. Misalkan transitnya itu adalah 10 jam. Lumayan ya gitu ya. Kalau kita bisa keluar dulu ke Doha gitu, di Qatar. Terus kita ingin mengunjungi beberapa tempat gitu ya dalam waktu misalkan 8 jam. Nah, bagaimana caranya? Artinya kita harus dari bandara bergerak gitu ya, bergerak ke tempat-tempat wisata misalkan di Qatar gitu ya. Selama 8 jam dan kembali lagi ke bandara gitu ya. Pasti. Nah, ini menjadi menarik gitu ya ketika Anda ini masalah contoh menarik gitu ya. Misalkan Anda ingin membuat suatu aplikasi itu. Artinya mereka akan memilih ya mana lintasan yang harus saya tempuh gitu supaya benar ini 8 jam gitu ya. Saya sampai di bandara kembali dan saya udah siap mau berangkat lagi ke Eropa gitu ya. Nah, ini contoh saja gitu ya. Nah, lalu model ini biasanya diberikan ke dalam bentuk graf gitu ya. Tahu graf nggak? Tahu graf? Tahu ya? Saya rasa Anda sudah pernah belajar matematika diskrit ya? Sudah diajari graf? Ya Pak, sudah Pak. Ya, Iya, oke. Pak. Betul. Jadi nanti model ini, masalah ini digambarkan dalam bentuk graf gitu ya. Di mana vertex ya, masih ingat nggak ada, kalau dalam graf itu ada vertex lalu ada edge. Nah, vertex itu menggambarkan kota, sedangkan edge itu merepresentasikan distance atau jarak antara dua buah kota. Ya, jadi kalau Anda bayangkan Anda punya graf, di graf itu nanti ada vertex, itu adalah kota, sedangkan edge-nya itu adalah lintasan atau edge itu adalah satu lintasan. Lintasannya itu berupa jarak ya, jarak antara dua buah kota gitu ya. Dan ini disebut sebagai, masalah ini biasanya disebut sebagai, namanya adalah Hamiltonian Circuit gitu ya. Nah, ini yang sering terkenalnya kalau dalam
ilmu mathematics itu adalah Hamiltonian circuit gitu ya. Nah, Hamiltonian circuit ini didefinisikan ya, ini dia definisikan sebuah cycle gitu ya, siklus gitu ya, yang melalui semua vertex gitu ya. Siklus yang melalui semua vertex gitu ya. Dari sebuah graf exactly one ya, tepatnya satu kali ya, tidak boleh balik lagi ke kota itu gitu ya. Jadi ada satu kota di mana kita tidak boleh balik lagi ke kota itu. Dan ini menjadi sangat menjadi sangat penting gitu ya, ketika memang ini menjadi suatu aplikasi yang sangat menarik di bidang aljabar gitu ya. Oke. Nah, bagaimana cara mencari solusi ya? Bagaimana cara mencari solusi TSP ini dengan menggunakan exhaustive search gitu ya. Nah, exhaustive search itu membuat 3 langkah gitu ya. Pertama ya, enumerate ya. Jadi daftarkan gitu ya. Enumerate atau list atau daftarkan semua Hamiltonian circuits from complete graph gitu ya, dari graf lengkap gitu ya dengan n vertex. Jadi list semua kemungkinan ya. Lalu evaluasi. Jadi evaluasi jarak dari setiap sirkuit Hamilton di langkah 1 gitu ya. Lalu pilih sebuah Hamilton circuit ya yang memiliki weight-nya yang paling kecil gitu ya. Contoh seperti ini. Jadi ini adalah kita contoh ada 4 kota ya, A, B, C, D. Oke. Misalkan dari kota A atau dari tempat A, ini bukan kota ya, anggaplah kota ya. Dari kota A ke kota B itu membutuhkan waktu boleh jarak atau boleh waktu boleh ya, terserah. Atau misalnya di sini jarak ya. Dari A ke B jaraknya 2 kilo misalkan. Dari A ke C 5 kilo. Dari A ke D itu 7 kilo gitu ya. Dari C ke B itu 8 kilo. Sedangkan dari C ke D atau sebaliknya dari D ke C itu 1 kilo. Ya. Lalu dari D ke B atau sebaliknya itu adalah 3 kilo. Oke. Nah ini contohnya. Nah, kalau misalkan kita ingin mengunjungi semua kota, yang mana dulu kita kunjungi supaya mendapatkan jarak yang terpendek gitu ya. Nah itu problemnya. Ya tentu saja ini tadi ya dikatakan di TSP pertama adalah enumerate ya. List semua kemungkinan Hamilton circuit ya. Kita tulis semuanya, misalkan dari A ke B, dari B ke C, dari C ke D, dari D ke A. Dari A ke B, ke D, ke C, ke A, dan seterusnya ya. Nah, di sini ada 6 kemungkinan ya. Ada 6 kemungkinan yang bisa kita buat. Lalu yang kedua adalah kita evaluasi weight-nya. Oke, contoh kita evaluasi nih. Kalau dari A, contoh yang sirkuit pertama ya. Berapa weight-nya? Berapa jarak yang kita tempuh gitu ya. Misalkan dari A ke B, habis itu dari B ke C, dari C ke D, dari D ke A gitu ya. Maka jaraknya adalah 2 tambah 8 tambah 1 tambah 7, 18. Oke, yang kedua misalkan dan seterusnya. Oke, kita list itu ya. Kita list semuanya. Nah, setelah kita list tadi, lalu kita evaluasi ya. Kita evaluasi nilai weight-nya, lalu baru terakhir adalah kita pilih. Kalau dari sini, manakah tour ya yang terpendek di sini? Kalau dari hasil ini? Yang nomor 2, Pak. Oke, nomor 2 ya. Jadi sirkuit yang paling pendek di sini adalah sirkuit yang nomor 2 dan nomor 4 ya. Ada 2 ya. Nomor 2 dan nomor 4. Kalau nomor 2 kita lihat dia adalah 11 kilo.
Sedangkan kita dengan sirkuit nomor 4 juga 11 kilo. Ya. Apa yang bisa kita lihat di sini bahwa solusi ya yang kita dapatkan itu adalah ini. A ke B, B ke D, D ke C, C ke A, atau A ke C dulu, C ke D, D ke B, B ke A. Dimana ini memiliki weight, itu value itu adalah 11 kilo gitu ya. Nah, tapi kalau kita lihat di sini apa yang terjadi bahwa 1 dan 2 ini sebenarnya adalah kebalikannya ya. Dari ini adalah sirkuit kebalikannya. Jadi 1 ini adalah sirkuit kebalikan dari sirkuit 2 ya, dan sebaliknya gitu ya. Nah, dari sini setiap end nodes possible gitu ya, kita bisa mengenerate permutasinya ya. Permutasi dari n-1 node itu adalah n-1 faktorial. Contoh tadi ya, misalkan kita punya n sama dengan 4, maka berapa banyak sirkuit yang bisa kita buat gitu ya, kombinasinya, maka adalah 4 dikurangi 1 faktorial. Atau di sini adalah 3 faktorial atau 6. 6 kita bisa bikin 6 sirkuit gitu ya. Ini banyak tipu ya. Oke. Bisa bikin 6 sirkuit gitu ya, bikin 6 sirkuit untuk dalam satu rute gitu ya. Jadi kita bisa meng-create gitu ya, banyaknya rute sebanyak tadi 6 ya. Oke. Nah, bisa nggak kita improve gitu ya dari solusi tadi ya. Kalau kita tahu bahwa dia rutenya adalah 6. Tadi kita tahu bahwa dari 6 itu setengahnya sebenarnya adalah siklus refleksinya atau kebalikannya gitu ya. Tadi coba kita lihat ya solusinya nih. 2 dengan 4 ini sebenarnya adalah siklus kebalikannya ya, dari A ke B D C A atau A C D B. Atau siklus 3 dengan siklus 5 gitu ya. Ini juga kebalikannya gitu ya. A C B D A, A D B C A ya. Tahu di sini terakhir adalah siklus dari 1 ke 6. Nah, dapat kita lihat di sini ternyata sebagian itu adalah refleksinya gitu ya, atau sirkuitnya. Nah, kalau kita modif sedikit gitu ya, maka 3 sirkuit Hamiltonian yang bisa kita buat itu bisa berbentuknya seperti ini gitu ya. Jadi graf gitu ya memiliki Hamiltonian sirkuitnya itu sebesar n-1 faktorial dibagi 2 gitu ya. Jadi kalau diberikan seperti ini, jadi kalau misalkan ada tadi ya, kita bisa membentuk 3 kemungkinan, bisa dari sini gitu ya, bisa terbentuk dari sini dan terbentuk dari sini gitu ya. Jadi ini ada 3 sirkuit yang bisa kita kombinasi sirkuit yang bisa kita buat gitu ya. Oke. Nah, contoh ini ya, silakan dikerjakan. Saya tunggu mungkin sekitar 10 menit ya. Oke, 10 menit saya tunggu. Silakan dikerjakan, carilah ya shortest path dari TSP berikut dengan menggunakan exhaustive search ya. Cari dengan menggunakan exhaustive. Ya, saya tunggu 10 menit dari sekarang. Nanti saya pilih 1 orang untuk show ya. Oke, silakan.
Oke. Sudah ya. Oke. Oke. Random. Oke. Di sini banyak nama Muhammad ini ya. Oke. Gak apa-apa. Muhammad Kiko Aulia. Hadir Pak. Ya. Silakan share. Dipanggilnya siapa? Kiko atau Aulia? Iko Pak. Oh, Kiko ya. Oke. Silakan ke. Udah ke share Pak. Ya, sudah? Coba. Udah ke share belum? Sudah? Pak, udah. Oke, sudah. Ya, silakan dijelaskan. Jadi seperti yang udah dijelasin tadi, karena ada 4 titik, jadi kemungkinannya ada n-1 atau 4-1 faktorial, yaitu 6. Jadi ada A ke B, ke C, ke D, ke A. Jadi A ke B, ke C, ke D, ke A. Itu cos-nya jadi 12 tambah 9 tambah 15 tambah 5, hasilnya 41. Terus yang kedua tuh ada A ke B. Terus Berarti sebentar, ada 4 kota ya, artinya ya ada 4 kota. ada 3 faktorial, ada 6 ya. Oke, good. Ya, 6. Terus? Terus yang kedua tuh ada A ke B, terus ke D, ke C, ke A. Jadi cosnya 12 tambah 8 tambah 15 tambah 10. Jadi 45. Oke. Yang ketiga ada A, dari A ke C, terus ke B, terus ke D, terus ke A. Ini cosnya yang paling kecil, hasilnya cosnya cuma 32. Terus yang di bawahnya kayak mengikuti pola yang sama. Yang ini sama yang ini sama yang ini, sama yang ini. Jadi karena tadi di slide ada yang kayak dari 6 jadi 3, jadi ini ya yang tiga polanya Pak. Oke. Siap. Oke, thank you Kiko ya. Pak. Ya. Oke, lanjut lagi ya. Berarti saya yang share lagi. Yang lain mungkin ada pertanyaan? Yang lain dapat jawaban yang sama atau bisa jawabannya beda? Yang jawabannya beda mungkin? Sama. Ada nggak? Sama ya? Oke. Ini sudah ya? Ada pertanyaan atau dilewat? Sudah? Lanjut? Dilanjut ya? Oke, kita lanjut ya. Oke. Baik. Nah, sekarang kita masuk ke problem selanjutnya gitu ya. Disebut sebagai integer knapsack. Wah, ini apa ya? Integer knapsack. Jadi ada kata nap, ada kata sack ya, sack. Sack itu karung gitu ya, atau tas gitu ya. Nah, the knapsack kalau dibaca knapsack atau knapsack ya. Knapsack ya. Problem is well known ya, dikenal sebagai suatu masalah yang terkenal gitu ya dalam suatu algoritma ya. Misalkan begini. Diberikan n object ya yang memiliki weight-nya ini apa sih? Contoh ya, contoh. Ada n buah barang ya, elektronik ya, misalkan karena ini integer ya, elektronik ya. Jadi ada n, jadi Anda masuk ke toko ya. Jadi ada n barang elektronik. Nah, masing-masing barang memiliki weight
weight itu macam-macam ya nanti ya. Kalau di aplikasinya macam-macam. Kalau di sini contohnya weight-nya itu berat. Ya. Misalkan beratnya W1, W2, WN. Jadi masing-masing punya berat gitu ya. Bisa juga nanti kualitas dan sebagainya ya. Terserah ya. Jadi nanti weight ini apapun itu nanti di aplikasinya terserah. Tapi ini contohnya adalah misalkan berat gitu ya. Dan memiliki profit. Ya. Profit ini adalah jika kita jual kembali gitu ya barang itu, maka dia akan memiliki profit nih, profit 1, profit 2, profit sampai profit N. Gitu ya. Dan kita memiliki uang gitu ya. Atau di sini adalah knapsack weight capacity gitu ya. Knapsack weight capacity atau kita memiliki uang gitu ya. Bukan uang ya. Maaf, ini bukan uang. Di sini contohnya berarti kita memiliki kapasitas kantong yang berdasarkan weight, yang berdasarkan berat di sini gitu ya. Misalkan begini, kita punya karungnya itu 10 kilo. Ya. Artinya kita hanya bisa memasukkan barang ya, memasukkan barang elektronik itu yang totalnya itu adalah 10 kilo gitu ya. Lebih kecil boleh ya, lebih besar tidak boleh gitu ya. Kita mempunyai, ini disebut sebagai knapsack weight capacity gitu ya. Nah, masalahnya adalah bagaimana kita memilih objek mana saja yang kita pilih sehingga fit ya, sehingga bisa masuk ke dalam karung kita gitu ya. Dan kalau kita jumlahkan profitnya nanti itu adalah mendapatkan profit yang maksimum gitu ya. Nah, ini contoh yang sangat menarik gitu ya. Oke. Nah, jadi problemnya seperti apa? Kalau secara matematis gitu ya, kalau kita lihat di sini ya, knapsack itu bisa solusi dari knapsack itu dibuat bisa menjadi tumpel seperti ini. Solusinya adalah X1, X2 sampai Xn, di mana nilainya bisa antara 1 atau 0. 1 atau 0 saja. Kalau 1 artinya kita ambil barang itu, gitu ya. Kalau 0 artinya kita tidak ambil barang itu. Ya, ini barang yang itu tuh yang dimaksud tuh apa? Barang ke-1, ke-2, ke-3 atau ke N sampai ke N. Gitu ya. Misalkan X1 sama dengan 1 artinya kita mengambil barang 1 ya. Dan kita masukkan ke dalam knapsack, dalam karung gitu ya. Nah, sedangkan kalau X1 sama dengan 0 artinya barang ke-1 itu kita tidak ambil gitu ya. Nah, fungsinya adalah kita maksimumkan ya. Carilah F sedemikian sehingga gitu ya. Jumlah dari ini ya, solusi ini 101 dikalikan dengan profitnya itu maksimum dengan constraint ya. Dengan constraint-nya adalah weight-nya itu tidak lebih dari K. K itu tadi adalah weight capacity-nya dari si knapsack gitu ya. Oke, sebagai contoh. Ya, nanti kita lihat contohnya ya. Oke. Nah, masalah ini kita bisa selesaikan dengan exhaustif gitu ya. Bagaimana caranya exhaustif menyelesaikan ini? Nah, sama, exhaustif itu caranya adalah kita list semua subset solusi ya, solusi yang mungkin. Oke, kita subset solusi yang mungkin. Lalu yang kedua adalah evaluasi ya, total profit ya, total keuntungan dari semua subset yang ada di langkah 1. Lalu yang ketiga adalah pilih subset yang memiliki profit yang tinggi gitu ya. Oke, sebagai contoh begini. Nah, ini contoh ya. Misalkan begini, kita punya barang gitu ya, ada 4 barang gitu ya. Maka di mana barang 1 memiliki weight-nya adalah 2 dan profitnya 20. Contoh barang 2 memiliki 2 kilo gitu ya, dan profitnya itu adalah $20. Kalau weight 2 itu adalah 5 kilo, maka profitnya adalah $30 dan seterusnya gitu ya. Lalu keranjang atau tas Anda gitu ya, itu hanya bisa menampung 16 kilo. Ya.
Oke. Nah, bagaimana caranya ya? Bagaimana caranya kita menyelesaikan solusi ini soal ini dengan menggunakan exhaustive? Karena ini exhaustive search, tadi gampang ya. Tadi solusinya apa? Pertama adalah enumerate list all subset of solution. Oke. All subset of solution. Nah, artinya gimana? Solusi pertama gitu ya. Ya, artinya pertama gitu ya. Pertama, kita bikin himpunan kosong gitu ya. Oke. Atau di sini adalah himpunan kosong gitu ya. Artinya kita tidak ambil apa-apa. Kalau kita tidak ambil apa-apa, profitnya berapa? Profitnya berapa? Kalau kita tidak ambil apa-apa, berapa profitnya? 0 ya. Kita hitung profitnya. Yang kedua, gimana kalau saya ambil gitu ya, barang yang pertama saja. Sisanya di sini 0, 0, 0. Ada 4 ya. Oke. Solusinya seperti ini. Bagaimana kalau saya ambil barang ke satu saja? Berapa profitnya? 20. 20 gitu ya. Maka hasilnya adalah 20. Gitu ya. Gitu ya. Nah, bagaimana ya? Oke. Atau di sini kalau profitnya begini. Jadi bagaimana kalau saya ambil barang yang kedua saja gitu ya. Nah, ini bisa dihapus. Barang kedua saja berapa profitnya? 30 gitu ya. Oke, 30 dan seterusnya. Nah, lalu bisa jadi kita ambil misalkan barang satu dan barang kedua kita ambil. Berapa profitnya kalau barang satu dan barang kedua kita ambil? Belum saya weight-nya belum ya. Ini weight-nya ya. Ini weight-nya. Tadi kalau ini 0 beratnya, kalau saya memilih hanya barang satu maka 2. Oke, 2, 5 gitu ya. Kalau saya ambil barang 1 dan 2, maka berapa total beratnya? 50, Pak. Oke, 50 ya. Bukan, total weight. Ini total weight. Ini total profit ya. Ini 50, oke. Total profitnya 50. Total weight-nya berapa? 7 ya. 7. Begitu ya. Dan seterusnya ya. Sampai akhirnya nanti kalau misalkan seandainya saya ambil 1, 2, 3, 4. Semua barang saya ambil. Berapa total weight-nya kalau semua barang saya ambil? 22 ya. Betul ya? 22. Oke, ini adalah total weight-nya adalah 22 dan inilah 110 profitnya. Gitu ya. Nah, tadi kita tahu bahwa pertama kita list dulu semua kemungkinannya kita ambil, misalkan kita tidak ambil barang apapun ya, kita ambil hanya satu barang, kita ambil dua barang dan seterusnya, maka kita bisa list berapa weight-nya dan berapa profitnya gitu ya. Nah, seperti ini nanti solusinya ya. Misalkan kita seperti ini, kita cari kemungkinannya, lalu kita hitung total weight-nya, lalu kita hitung total profit gitu ya. Nah, kita pilih tadi berapa kapasitas knapsack kita? Berapa kapasitas knapsack kita tadi? 16 ya, oke. Jadi, kalau lebih besar dari 16 weight-nya, maka kita pilih dia adalah not feasible. Gitu ya. Oke, jadi ini tidak mungkin. Not feasible, not feasible. Jadi, solusi yang ini tidak feasible gitu ya. Nah, lalu selanjutnya setelah kita pilih not visible, baru selanjutnya yang visible ini kita cek ya semua ya manakah profit yang menjanjikan gitu ya. Ternyata kita lihat bahwa dengan mengambil barang 2 dan 3 ini profitnya paling besar yaitu adalah 80. Sehingga solusinya adalah seperti ini. Maka X itu adalah 0110. Karena barang yang kita pilih adalah barang yang kedua dan barang yang ketiga ya. Maka di sini adalah barang yang kedua dan barang ketiga. Oke, ada pertanyaan nggak sampai di sini? Nah, itu barangnya nggak bisa double, Pak. Jadi kayak ngambil dua. Oh, nggak bisa, nggak boleh ngambil barang lebih dari satu. Jadi satu item yang sama ambil 2 kali nggak boleh. Jadi harus unik gitu ya. Oke, makasih Pak. Ya. Jadi di sini kasusnya adalah
dia tuh unik gitu ya. Tidak bisa mengambil barangnya lebih dari 1 ya. Karena solusinya selalu di sini 0, 1, 0, 1 ya. Oke. Kecuali nanti adalah fractional integer. Oke, kalau fractional integer itu mungkin setengah gitu. Nah, contoh barangnya kalau barangnya kulkas itu kan nggak mungkin ya, nggak mungkin setengah ya kulkas ya. Gitu ya. Oke, ada pertanyaan lagi nggak? Tadi Pak, kalau yang ngambilnya setengah itu namanya apa Pak? Fractional integer, fraksional. Kalau ngambil setengah itu nanti ada fraksional. Tapi kalau fraksional ini tidak mungkin dengan menggunakan exhaustive ya. Ini fraksional. Karena fraksional ini kan anggota si X itu anggota dari R pangkat N. R itu bilangan real, jadi nanti 0,0001, 0, nah, kemungkinannya susah ya. Paham ya? Jadi nanti kalian bisa membuat subsetnya itu infinity gitu ya. Karena X itu bilangan real gitu ya. Oke ya? Bisa setengah dari ini gitu. Bisa sepertiga dari ini. Jadi dengan menggunakan ini akan susah. Nanti kita lihat di greedy ya. Nanti kita contoh dengan greedy. Kita contoh dengan greedy ya nanti ya, kita di 2 minggu lagi ya. Ini ada pertanyaan dulu dengan knapsack integer, knapsack problem. Ada pertanyaan? Kayaknya nggak ada lagi, Pak. Ada lagi ya, oke. Nah, knapsack problem ini Big O-nya berapa sih gitu ya? Nah, kita lihat di sini bahwa untuk membuat satu subset himpunan dari n elemen adalah 2 pangkat n. Masih ingat nggak? Jadi subset dari A, jadi misalkan kita punya subset himpunan A item atau X itu adalah ada banyak gitu ya, atau A itu itemnya ada, himpunannya ada n item, maka besar dari A 2 pangkat n gitu ya. Jadi semua kemungkinannya gitu ya. Nah, di mana gitu ya, untuk menghitung total weight-nya, kita menghitung total weight-nya adalah big O-nya adalah n gitu ya. Nah, lalu kita tahu bahwa untuk meng-create-nya itu membutuhkan 2 pangkat n, dan untuk menghitung total weight-nya adalah n, maka exhaustive search ini memiliki kompleksitas waktu big O-nya adalah n dikali 2 pangkat n gitu ya. Sehingga untuk n yang besar, misalkan barangnya itu ada 100, bayangkan, maka waktu yang dibutuhkan 100 dikali 2 pangkat 100 gitu ya. Jadi sangat eksponensial ya, dengan menggunakan teknik exhaustive search ini gitu ya. Oke. TSP dan traveling salesman problem dan integer atau 01 knapsack gitu ya, adalah contoh-contoh masalah eksponensial ya, yang solusinya eksponensial gitu ya. Dan keduanya itu merupakan diklasifikasikan sebagai NP, itu adalah non-deterministic polynomial problems. Nanti kita akan belajar ini NP problem itu di minggu ke, kalau nggak salah 13-14 ya. Nah, ini termasuk adalah NP problems gitu ya. Karena kita sangat susah gitu ya untuk menemukan algoritma polinomial untuk masalah ini gitu ya. Oke. Nanti kita lihat lagi ya contoh-contohnya nanti ya. Coba ini contoh ini ya, contoh ya. Carilah solusi ya, solusi dari knapsack ini jika diberikan 4 buah item, lalu punya weight-nya seperti ini, lalu punya capacity knapsack-nya adalah 10 ya, dengan menggunakan exhaustive search, cari solusinya ya. Oke, di mungkin 10 menit ya dari sekarang. Oke, nanti saya panggil lagi ya salah satu ya untuk show solusinya. Silakan.
Oke. Apakah sudah? Saya pilih siapa ya? Ya. Boleh Sri Utami? Ada nggak? Iya, Pak. Ya, silakan Sri. Ini saya stop share dulu gitu ya. Oke. Udah kelihatan belum, Pak? Ya, sudah. Oke. Ya, gimana itu? Jadi profit yang paling gede itu yang barang ketiga sama yang keempat. Total beratnya tuh 9, profitnya 65. Jadi batas beratnya kan sampai 10. Jadi yang paling mendekati ya barang ketiga sama yang keempat, Pak. Oke. Ya. Barang ketiga dan barang keempat itu adalah total weight-nya 9, profitnya. Oke. Oke, yang lain gimana? Ada pertanyaan nggak? Yang lain oke? Sama? Sama, Pak. Oke. Oke, thank you ya, Astri ya. Oke. Iya, Pak. Baik. Baik, lanjut lagi. Saya share lagi. Oke. Ya tadi ya sudah ada solusinya tadi sama teman kalian, Sri. Itu adalah total weight-nya 9 ya. 9 ya. Lalu ininya apa? 9, lalu solusinya berapa tadi? 65 ya? Iya, Pak. Oke, 65 ya. Oke. Sip. Nah, sepertinya sudah ya. Kita lanjut ke homework ya. Jadi ini nanti ada homework, silakan kalian buat homeworknya ya. Buatnya menggunakan PowerPoint ya. Gunakan dengan PowerPoint, tapi nanti dalam bentuk PDF-nya saja dikumpulkan, gitu ya. Yaitu adalah jelaskan mengenai brute force algorithm ya untuk menyelesaikan string matching ya. String matching ya. Jadi nanti kalian cari boleh di mana saja gitu ya. Di internet gitu ya. Lalu kalian coba buat presentasi masing-masing gitu ya mengenai apa itu brute force algorithm untuk string matching gitu ya. Oke. Nah, ini untuk homework satunya gitu ya. Nanti digabung aja di slide berikutnya itu nanti ada homework 2 itu ini contoh yang exhaustive gitu ya. Ini juga ada exhaustive sebagai latihan. Lalu ada apa? Ini juga knapsack ya. Ini TSP, TSP, TSP. Ini contoh knapsack gitu ya. Nanti kalian buat juga ini ya. Oke. Oke, ada pertanyaan? Dari kelas ini. Jadi silakan sisanya waktu ini silakan kalian bisa kerjakan dulu mungkin homework ini ya. Homework 2, 3, 4, 5 gitu ya. Kalian tulis di PowerPoint gitu ya. Lalu kalian buat yang di homework 1 ini mungkin butuh waktu gitu ya. Itu adalah kalian cari dulu ya. Cari dulu materinya gitu ya, materialnya mengenai brute force matching, baru nanti kalian bisa membuat slide-nya ini. Mungkin di sini untuk brute force algorithm ini mungkin maksimal 10 slide ya, maksimal ya. Oke, maksimal 10 slide aja ya, jangan banyak-banyak ya untuk yang homework 1 ini. Oke, ada pertanyaan? Kalau yang homework 2 dan seterusnya ini 1 slide cukup ya. Oke, ada pertanyaan nggak? Yang exhaustive? Kalau Ya. untuk
knapsack problem itu ada yang weight-nya 2 nggak, Pak? Kenapa? Jadi bebannya itu ada 2. Bebannya 2 itu gimana? Maksudnya gimana? Jadi untuk si knapsack problem kan itu cuma bebannya 1. Sedangkan Oh ya, ini bisa memungkinkan nanti ada 2, ya. Jadi nggak hanya misalkan begini, tidak hanya weight-nya itu tidak hanya harga, misalkan gitu ya, tidak hanya harga, bisa juga berat gitu, bisa juga dengan apa ya, misalkan volume gitu, volume bendanya gitu. Nah, tergantung nanti kalian mencari yang optimalnya mencari apa? Mencari optimal volumenya kah gitu ya? Atau optimal beratnya gitu. Tergantung. Oke, nanti saya kasih contoh-contoh soal-soal yang simple ya. Mungkin minggu depan kita coba seperti tutorial saja. Minggu depan kita coba beberapa soal-soal gitu ya. Yang ada weight-nya gitu ya. Terus nanti ada kuis mungkin gitu ya di minggu ketiga atau minggu keempat mungkin nanti ya kita lihat, mungkin di minggu keempat gitu ya, di lewat LMS saja nanti kuisnya gitu ya. Oke, ada pertanyaan? Tidak? Ada pertanyaan lagi? Memungkinkan ya tadi ya, weight-nya lebih dari 1, ada weight 1, weight 2 gitu, ada ya, memungkinkan. Saya algoritma untuk penyelesaian knapsack ini sangat greedy apa, Pak? Kenapa? Algoritma untuk penyelesaian knapsack problem ini selain greedy ada apa lagi, Pak? Oh, banyak ya. Kalau nggak salah ini exhaustive ya namanya, ini exhaustive. Nanti ada greedy, nanti kalau tidak salah itu ada ini backtracking ya, ada apa lagi ya, saya lupa. Ada backtracking, ada salah satunya ya. Oke, banyak ya. Nanti itu kan dibahas kok ya, santai saja ya. Jadi nanti masing-masing akan ada gitu ya. Ini juga bisa jadi nanti tugas besar kalian nanti kan ada tugas besar ya. Jadi di tugas besar kalian juga bisa mau mecahin masalah ini, kalian mau membandingkan 2 buah algoritma, boleh ya. Tidak menutup kemungkinan ya. Oke, ada lagi? Tidak, Pak. Terima kasih. Baik. Sama-sama, yang lain? Nggak ada, Pak. Nggak ada ya? Oke, baik. Kalau sudah, kayaknya cukup sekian dulu ya pertemuan kali ini. Kita ketemu lagi minggu depan di jam yang sama. Minggu depan kita coba latihan beberapa soal gitu ya, supaya nanti ada di kuis nanti kalian bisa jawab ya. Oke, baik, terima kasih banyak atas perhatiannya. Sampai jumpa lagi minggu depan. Selamat siang semuanya. Terima kasih, Pak. Terima kasih, Pak. Terima kasih, Pak. Ya, sama-sama.